Nah, ini sih yang menarik. Jadi ya, setelah saya mendalami data ekspor miliknya Badan Pusat Statistik, milik BPS, komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia tahun 2021 adalah kelapa sawit dan batu bara. Ya, kelapa sawit dan batu bara. Kelapa sawit dan batu bara. Oke. Jadi ekspor kelapa sawit kita sebenarnya paling tinggi ya dibandingkan komoditas yang lain. Tapi kenapa kok ibu-ibu masih kesulitan mencari minyak goreng? Kenapa ya? Saat ini kamu sedang mendengarkan radio statistik. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Radio Statistik bersama saya, Siva Ahnia Rahma. Oke guys, di episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas salah satu indikator makroekonomi yang angkanya selalu ditunggu-tunggu. Baik oleh pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media, dan juga masyarakat Indonesia. Sadar atau tidak, kita semua turut andil dalam membentuk angka ekonomi ini. Selain itu, kita juga sangat terdampak apabila angka indikator ini mengalami gejolak. Langsung saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia 3,69%. Sektor apa yang tumbuh paling pesat? Dan ada fenomena apa sih yang menyebabkan Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah pandemi COVID-19? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh fungsional statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Tanah Laut. Langsung saja, Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Oke Mbak Rahma, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir di podcastnya Radio Statistik. Senang banget loh akhirnya bisa ketemu sama Mbak Rahma. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke podcastnya Radio Statistik. Oke baik, Mbak, jadi kita hari ini mau ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69%. Nah, tapi sebelum kita mengulas lebih dalam, kayaknya kalau tak kenal ada baiknya kita kenalan dulu ya kan. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini apa sih? Oke, baik. Jadi ya sebelum kita lebih lanjut mengulas pertumbuhan ekonomi, ada baiknya kita sama-sama membahas dulu ya apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ada beberapa definisi. Saya mengambil dari buku Makroekonomi Teori Pengantar 2010 karya Sadono Sukirno. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan di dalam perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di dalam masyarakat itu bertambah sehingga kemakmuran masyarakat pun meningkat. Nah, jadi gini, Mbak Syifa, kalau kita membahas pertumbuhan ya, contoh tumbuh kembang anak. Anak tumbuh semakin tinggi, badannya semakin gemuk. Nah, tumbuh di sini kan mengindikasikan adanya kenaikan, adanya pertambahan dari si anak tersebut. Karena kita bicara tumbuh kembang anak, kita membahas pertambahan atau kenaikan dari si anak tersebut. Nah, saat kita bicara pertumbuhan ekonomi, yang kita lihat adalah pertambahan atau kenaikan dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Apa yang naik? Apa yang bertambah? Yaitu produksi barang dan jasa di dalam masyarakat sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat tersebut. Oke, baik. Nah, terus bagaimana caranya menghitung pertumbuhan ekonomi nih, Mbak Rahma? Ya, oke. Nah, jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kita menggunakan PDB atas dasar harga konstan. PDB itu adalah singkatan dari produk domestik bruto. Nah, apa sih PDB gitu kan? BPS mendefinisikan PDB yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara gitu ya. Kalau PDB berarti kita bicara soal Indonesia. Nanti ada juga PDRB, produk domestik regional bruto, itu untuk level provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, jadi contohnya gini. Misalnya kita bahas sektor industri pengolahan ya. Dari kedelai
terus kita membeli kedelai, kita olah menjadi tahu, tahunya kita goreng, lalu kita jual. Nah, kalau kita menjual produk dalam bentuk kedelai aja kan nilai tambahnya kan sedikit kan. Kemudian ketika kita olah menjadi tahu, tahunya kita goreng, kita jual, disitulah ada pertambahan nilai tadi, ada nilai tambah dari si kedelai itu, dan itulah yang dihitung oleh BPS. Tapi ini bukan cuman PDB dari industri kedelai tadi aja, melainkan nilai tambah dari seluruh unit usaha yang ada di suatu wilayah atau suatu negara, seperti itu. Nah, kemudian hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, ketika PDB itu naik pada satu periode dibandingkan periode sebelumnya, artinya ekonomi di suatu negara itu mengalami pertumbuhan. Gitu. Kan tadi naik tadi kan, PDB-nya meningkat dibandingkan periode sebelumnya, artinya ekonomi itu tumbuh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, jadi ketika PDB kita meningkat dibandingkan PDB periode sebelumnya, itu dapat dikatakan ekonomi mengalami pertumbuhan, seperti itu ya. Baik. Nah, Mbak Rahma, jadi gini, saya pernah mengikuti rilis dari BPS. Di sana tuh disampaikan waktu saya nonton ya, ada pertumbuhan ekonomi C2C, kemudian ada pertumbuhan ekonomi Y on Y, dan juga ada pertumbuhan ekonomi Q2Q. Nah, itu sebenarnya tuh apa ya perbedaan dari ketiganya? Jadi begini ya Mbak Syifa ya. Iya, ada pertumbuhan ekonomi secara C2C atau kumulatif to kumulatif. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi Y on Y atau year on year. Tuh Y itu kan Y, artinya itu year on year. Dan juga ada pertumbuhan ekonomi Q2Q, yaitu kuartal to kuartal. Nah, bedanya apa? Jadi kalau kita membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 secara C2C 3,69%. Maksudnya apa? Itu adalah kumulatif selama 2021 dibandingkan dengan kumulatif selama 2020. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi C2C. Selanjutnya ada lagi nih pertumbuhan ekonomi Y on Y atau year on year ya. Nah, itu adalah membandingkan perekonomian Indonesia pada triwulan ini dengan triwulan yang sama tapi dengan tahun sebelumnya gitu, membandingkan triwulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Contoh, kita mau membandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2021 dengan triwulan 4 2020. Itu year on year. Jadi triwulan yang sama tapi kita membandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada lagi pertumbuhan ekonomi Q2Q atau kuartal to kuartal. Artinya apa? Jadi kita membandingkan kondisi perekonomian pada triwulan ini atau kuartal ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Contoh, misalkan pertumbuhan ekonomi Q2Q untuk kuartal 4 1,06%. Artinya ekonomi Indonesia pada kuartal 4 jika dibandingkan dengan kuartal 3 itu tumbuh sebesar 1,06%. Wow, sangat tercerahkan ya. Nah, oke. Nah, tadi kan Mbak Rahma menyampaikan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 baik secara C2C, Y on Y dan juga Q2Q selalu bernilai positif ya. Maksud saya semuanya bernilai positif, artinya ekonomi Indonesia tumbuh baik secara kumulatif, baik secara year on year ataupun Q2Q gitu kan. Ini bagus dong ya berarti ya. Nah, sektor apa sih yang tumbuh paling pesat? Nah, jadi kalau kita bicara sektor apa yang tumbuh paling pesat ya tadi ya Mbak Syifa ya, itu akan berbeda ketika kita membahas secara C2C, year on year ataupun Q2Q. Itu bisa sama, bisa beda gitu. Maksudnya nggak pasti sama gitu kan. Nah, jadi mungkin saya akan membahas secara umum aja. Di sini kita membahas pertumbuhan ekonomi secara kumulatif aja ya 2021 dibandingkan dengan 2020. Jadi kalau dari sisi lapangan usaha, ini hampir semua lapangan usaha atau sektor mengalami pertumbuhan. Ya, di tahun 2021 secara C2C ya. Hanya satu sektor saja yang mengalami kontraksi, yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan sosial wajib yang pada tahun 2021 terkontraksi 0,33%.
jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ini pertumbuhannya secara institusi ya. Oke, jadi hampir semua sektor tumbuh ya. Tapi yang paling pesat adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh mencapai 10,46%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,8%. Dan yang ketiga, sektor listrik dan gas tumbuh sebesar 5,55%. Hal ini menurut saya wajar ya, Mbak Syifa ya. Karena kan 2021 ini kita masih dalam masa pandemi, penanganan kesehatan selalu jadi prioritas pemerintah dan juga masyarakat, ya kan? Bener banget. Nah, kemudian juga internet tuh udah kayak kewajiban lah buat masyarakat Indonesia, udah jadi kayak sarana hiburan, buat belajar juga, buat belajar dari rumah, terus juga sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ya kan? Kita hiburan main game, nonton YouTube, semua kayak udah wajib lah internet itu, komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga, karena aktivitas kita terbatas di luar, ya kan, mau nggak mau kita harus lebih banyak di rumah tadi, tentu saja pemanfaatan listrik dan gas akan meningkat. Biasanya mungkin bisa makan di luar, ya kan, tapi masih agak takut-takut gitu kalau misalnya terpapar COVID, akhirnya memilih untuk masak aja dan makan di rumah, itu pasti menyebabkan listrik dan gas akan meningkat. Bener banget sih Mbak Rahma. Nah, itu tadi kan dari sisi sektor ya. Nah, kalau dari sisi pengeluaran seperti apa nih? Maksudnya PDB dari sisi pengeluaran, itu komponen mana sih yang tumbuh paling besar gitu, pertumbuhannya paling besar? Oke, baik. Tadi kita bicara dari sisi lapangan usaha ya, atau sektor atau kategori menyebutnya seperti itu, ada 17 kategori. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat dari sisi pengeluaran? Benar, jadi PDB itu dihitung dari dua pendekatan, menurut lapangan usaha dan juga menurut pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran itu ada beberapa komponen. Yang pertama, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, lembaga non-profit rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, kemudian PMTB, dan juga ekspor-impor. Nah, dari komponen-komponen tersebut, yang mana yang tumbuhnya paling besar gitu kan? Ini surprise. Ya, yang mana yang tumbuhnya paling besar? Yaitu ekspor. Oh, jadi ekspor. Ya, 24,04%. Wow, ekspor kita tinggi sekali ya. Ya, jadi memang tinggi sekali ya dibandingkan dengan komponen yang lain. Sementara itu untuk pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,17%. Kemudian PMTB tumbuh 3,8%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 2,02%. Serta pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh 1,59%. Sebenarnya ini baik ya, semua komponen tumbuh, artinya ada peningkatan dibanding tahun 2020, hanya saja peningkatan terbesar itu dari komponen ekspor. Impor juga tumbuh, impor Indonesia 2021 juga tumbuh dibanding 2020 sebesar 23,31%. Nah, jadi memang ekspor barang dan jasa Indonesia 2021 ini cukup mencuri perhatian ya. Nah, baik. Bicara soal ekspor nih ya, karena cukup menarik perhatian dan banyak juga di media-media yang mengulas terkait ekspor Indonesia. Komoditas apa sih Mbak yang nilai ekspornya paling besar? Baik, komoditas yang paling baik diekspor ya. Nah, ini sih yang menarik. Jadi ya, setelah saya mendalami data ekspor miliknya Badan Pusat Statistik, milik BPS, komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia tahun 2021 adalah kelapa sawit dan batu bara. Ya, kelapa sawit dan batu bara. Kelapa sawit dan batu bara, oke. Jadi ekspor kelapa sawit kita sebenarnya paling tinggi ya dibandingkan komoditas yang lain, tapi kenapa kok ibu-ibu masih kesulitan mencari minyak goreng? Kenapa ya? Iya, kalau itu
kita nggak bisa bahas sekarang ya, mungkin itu bisa jadi episode selanjutnya aja. Oke, saya nggak akan komentar di sini kenapa ibu-ibu masih susah dapat minyak goreng padahal ekspor kelapa sawit kita itu yang paling besar. Oke, mungkin ini untuk episode selanjutnya ya. Baik, jadi menurut Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, nilai ekspor Indonesia pada komoditas kelapa sawit sepanjang tahun ya, dari Januari sampai Desember itu mencapai 28,5 miliar US dollar. Wow, ini besar sekali ya kalau dirupiahkan. Naik 54,61% jika dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2020. Seperti itu. Nah, tapi ya Mbak Syifa ya, ini nggak banyak nih orang yang tahu. Saya juga kaget pada saat saya mengetahui hal ini. Ternyata kalau dari sisi volume sebenarnya tuh ekspor kelapa sawit Indonesia tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan 2020. Tapi kalau dari sisi nilai ini mengalami peningkatan yang sangat besar kan, naik sebanyak 54,61% tadi. Nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2020 hanya sebesar 18,4 miliar US dollar. Nah, jadi ini tuh mengindikasikan kalau sebenarnya harganya kan yang naik cukup tinggi. Oh, sebenarnya kalau dari sisi volume itu dia nih volume ekspor kelapa sawitnya itu lebih sedikit 2021 dibandingkan 2020. Tapi kalau dari sisi nilai itu jauh lebih besar ya, bener sih. Berarti itu adalah harga dari kelapa sawit itu sendiri yang naiknya lumayan besar. Ya nggak tahu juga ya, apa mungkin produsen minyak kelapa sawit tadi memilih menjual keluar gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Tapi sih kalau misalnya saya produsen, saya mau jual ke A, dia bisa kasih harga sekian, terus saya mau jual ke B, mampu bayar 2 kali lipat, sebenarnya secara manusiawi saya akan jual ke B kan, yang bisa bayar lebih mahal kan. Tapi itu kita nggak tahu ya, karena kita juga nggak ada datanya. Jadi mungkin itu bisa di episode selanjutnya aja kita bahas lebih dalam. Oke, mungkin ini untuk episode selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk komoditas kedua yang memiliki nilai ekspor terbesar itu adalah batu bara ya. Selama tahun 2021 banyak negara yang mengalami krisis energi, akhirnya permintaan batu bara pun meningkat. Nah, kalau dari sisi volume untuk ekspor komoditas batu bara ini memang naik Mbak Syifa, dari tahun 2021 dibandingkan 2020 naiknya 1,14%. Itu dari sisi volume. Dari sisi nilai ini yang naiknya cukup drastis, naik 82,59%. Wow, jadi ini memang lagi-lagi faktor harga komoditas batu bara di level internasional itu sangat tinggi kenaikannya. Oke, jadi salah satu faktor tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2021 adalah meningkatnya harga komoditas Indonesia ya, komoditas ekspor Indonesia di tingkat internasional, seperti itu ya. Sehingga nilai ekspor kita naik dan secara keseluruhan neraca perdagangan kita menjadi surplus, seperti itu ya Mbak ya. Yes, absolutely, yes. Benar banget, tapi nggak cuma itu ya Mbak Syifa, ada beberapa faktor lainnya juga yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021. Itu mungkin salah satu faktor yang cukup signifikan, yang cukup besar pengaruhnya. Tapi ada juga nih faktor-faktor yang lain, misalnya performa ekonomi global itu juga sudah semakin baik. Untuk mitra dagang Indonesia khususnya seperti Tiongkok, share ekspor Indonesia ke Tiongkok ini paling besar loh, 25,8%. Dan Tiongkok pertumbuhan ekonominya adalah 4%. Berarti kan ekonomi di Tiongkok juga sudah bagus ya. Kemudian untuk USA, share ekspor Indonesia ke USA itu mencapai 11,8% dan pertumbuhan ekonomi di USA mencapai 5,5%. Selain performa ekonomi global, ada juga realisasi belanja negara dan program pemulihan ekonomi yang meningkat dibandingkan tahun 2020. Kemudian ada realisasi PMA PMDN yang meningkat, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Mungkin kan melihat iklim investasi di Indonesia cukup kondusif ya, jadi investor-investor memilih untuk berinvestasi di Indonesia itu juga meningkat.
serta penurunan kasus COVID-19 di tahun 2021 ini menyebabkan mobilitas masyarakat semakin meningkat sehingga mendorong roda perekonomian Indonesia. Seperti misalnya sektor pariwisata mulai bangkit, ya kan? Tingkat penghunian kamar pun meningkat. Sektor-sektor angkutan udara, ya hampir di semua moda transportasi itu jumlah penumpangnya meningkat. Jadi itu beberapa faktor pendukung lainnya yang menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh di tahun 2021. Oke, oh jadi seperti itu ya? Wah, Mbak Rahma, aku baru tahu loh, jujur. Ya ternyata bukan cuma itu aja ya, banyak faktor lainnya juga yang membuat perekonomian kita bisa tetap tumbuh. Baik Mbak Rahma, seru banget apa yang udah kita omongin tadi. Last question, apa harapannya Mbak Rahma untuk perstatistikan di Indonesia? Baik, harapan saya ke depannya untuk perstatistikan Indonesia tentu saja statistik Indonesia bisa lebih berkualitas, lebih akurat, lebih cepat, dan juga bisa menyesuaikan dengan teknologi. Kemudian bisa lebih tergaungkan lagi, tersosialisasikan lagi. Karena jujur, ketika saya mendalami tentang indikator yang dihasilkan oleh BPS, banyak banget. Jadi mudah-mudahan aja lebih bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Mungkin itu aja sih. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Mbak Rahma, makasih banget udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcastnya Radio Statistik. Thank you so much for your time and for your sharing today. Mudah-mudahan Mbak Rahma selalu sehat dan juga karyanya semakin baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke podcast Radio Statistik. Amin, amin, amin. Terima kasih juga. Jangan kapok ya. Iya, enggak dong. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke guys, cukup sekian untuk episode kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please banget kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, saya Siva Ahnia Rahma. Bye-bye.